Bagi Anda pecinta wisata sejarah atau yang hobi melakukan wisata ziarah ke berbagai makam orang keramat, dan mungkin salah satunya adalah mengunjungi situs yang dipercaya sebagai kuburan atau petilasan Prabu Siliwangi. Dalam benak Anda bertanya, kenapa situsnya begitu banyak? Lalu mana yang asli? Atau apakah jangan-jangan Prabu Siliwangi itu banyak? Temukan jawabannya sesaat lagi, hanya di Anong Anong TV. Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong Anong TV. Terima kasih kepada Anda yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share, serta meninggalkan pesan di kolom komentar. Semoga Anda selalu dilimpahi karunia dalam kehidupan Anda. Selamat menyaksikan. Prabu Siliwangi telah menjadi identitas orang Sunda. Mereka meyakini bahwa Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja, Raja Kerajaan Pajajaran. Namun, Profesor Dr. Ayat Rohaidi, arkeolog, ahli bahasa, peneliti sejarah Sunda, dan guru besar arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia punya pendapat berbeda mengenai jati diri Prabu Siliwangi. Beliau juga meluruskan bahwa nama kerajaan yang benar adalah Sunda, sedangkan Pajajaran, lengkapnya Pakuan Pajajaran, adalah ibu kotanya. Profesor Ayat memiliki pendapat bertentangan setelah meneliti naskah Wangsakerta dari Cirebon sejak akhir tahun 1970-an. Naskah berbahasa Cirebon ini ditulis selama 21 tahun dari tahun 1677 sampai 1698 dengan aksara Jawa dan tebal tiap buku atau jilid sekitar 200 halaman. Para penyusunnya mengatakan bahwa naskah Wangsakerta adalah buku induk riwayat Nusantara untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mengetahui riwayat dan kisah tanah kelahiran dan para leluhur mereka. Dalam kaitannya dengan tokoh Prabu Siliwangi, naskah itu baginya merupakan pembuka jalan untuk memasuki kegelapan mengenai tokoh itu, kata Profesor Ayat dalam memoarnya. Menurut naskah itu, kata Profesor Ayat, sebenarnya tidak ada Raja Sunda bernama Prabu Siliwangi. Nama itu hanyalah julukan bagi raja-raja Sunda yang menggantikan Prabu Wangi yang gugur di Bubat. Prabu Wangi sendiri nama sebenarnya adalah Prabu Linggabuana atau dalam carita Parahyangan disebut Prabu Maharaja. Julukan Prabu Wangi diberikan kepadanya oleh rakyatnya karena ketegarannya mempertahankan martabat Sunda ketika akibat kelicikan Mahapatih Gajah Mada bersama semua pengiring, pengawal dan putrinya yang cantik jelita, Dyah Pitaloka, gugur dalam pertempuran melawan Majapahit pada 1357. Julukan itu diberikan sebagai penghormatan terhadap semua jasa dan pengabdian sang raja, sehingga namanya menjadi wangi atau harum. Lalu raja-raja sesudahnya dikenal sebagai Prabu Siliwangi, yang maksudnya Asilih Prabu Wangi atau menggantikan Prabu Wangi.
kata Profesor Ayat. Ada beberapa raja Sunda yang menggantikan Prabu Wangi. Naskah Wangsakerta dan Carita Parahyangan mencatat sejumlah yang sama, yaitu ada 8 raja. Disinilah perbedaan faham dengan sejawat peneliti sejarah Sunda. Kebanyakan hanya mengakui Sri Baduga Maharaja tahun 1482 sampai tahun 1521 sebagai Prabu Siliwangi. Sementara menurut Profesor Ayat, mengakui ada 8 orang raja berjuluk Prabu Siliwangi, sama dengan kepercayaan orang Jawa yang menganggap bahwa ada 5 raja bernama Prabu Brawijaya. Gelar Prabu Siliwangi tidak disematkan pertama kepada Mangkubumi Bunisora yang memegang tampuk pemerintahan ketika kakaknya, Prabu Linggabuana, berada dan gugur di Bubat. Sebagai adik yang menjabat Mangkubumi atau Perdana Menteri, Bunisora tidak dianggap sebagai pengganti Linggabuana karena naskah Wangsakerta selalu menyatakan dia sebagai raja penyelang. Dia memegang pemerintahan karena rajanya bepergian. Para peneliti Sunda menganggap Sri Baduga Maharaja sebagai raja Sunda terbesar. Namun, Profesor Ayat mempertanyakan, mungkinkah Sri Baduga Maharaja dapat disebut sebagai raja terbesar dan masih sempat meluaskan wilayahnya? Sementara itu, dia harus menghadapi pasukan Islam dari Demak dan Cirebon. Bukankah untuk mempertahankan dirinya saja, dia harus mencari bantuan kepada Portugis yang menduduki Malaka sejak tahun 1511? Dari semua pengganti Prabu Wangi, dia yang kedua lamanya dalam memerintah selama 39 tahun, yaitu dari tahun 1482 sampai 1521. Namun, tidak mengalahkan Niskala Wastukencana yang berkuasa selama 104 tahun, yaitu dari tahun 1371 sampai tahun 1475. Selain sebagai raja terbesar, para peneliti sejarah Sunda juga menyebut Sri Baduga Maharaja sebagai raja terakhir. Profesor Ayat kembali mempertanyakan, bukankah kerajaan Sunda baru runtuh tahun 1579, 58 tahun setelah Sri Baduga Maharaja meninggal? Sedangkan naskah Wangsakerta menyebut bahwa raja Sunda terakhir adalah Surya Kancana, atau dalam Carita Parahyangan bernama Nusia Mulya yang memerintah selama 12 tahun, yaitu dari tahun 1567 sampai 1579. Dengan mengikuti naskah Wangsakerta, berarti raja terbesar adalah Niskala Wastukencana sebagai Prabu Siliwangi I, sedangkan raja terakhir adalah Surya Kencana yang berjuluk Prabu Siliwangi VIII. Jadi, gelar Prabu Siliwangi jika dihitung sejak Niskala Wastukencana atau putra Prabu Wangi, maka urutannya adalah sebagai berikut. Prabu Niskala Wastukencana 1371 sampai 1475 bergelar sebagai Siliwangi I. Prabu Dewa Niskala tahun 1475 sampai 1482 bergelar sebagai Siliwangi II. Prabu Jayadewata Sri Baduga Maharaja putra Dewa Niskala tahun 1482 sampai 1521 bergelar sebagai Siliwangi III. Prabu Surawisesa tahun 1521 sampai 1535 bergelar sebagai Siliwangi IV. Prabu Dewata Buana Wisesa tahun 1535
sampai 1543 bergelar sebagai Siliwangi V. Prabu Sakti tahun 1543 sampai 1551 bergelar sebagai Siliwangi VI. Prabu Nilakendra tahun 1551 sampai 1567 bergelar sebagai Siliwangi VII. Yang terakhir, Prabu Ragamulya atau Prabu Surya Kencana tahun 1567 sampai 1579 bergelar sebagai Siliwangi VIII. Demikian kisah tentang Prabu Siliwangi dan beberapa raja yang memiliki gelar Siliwangi. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Meduluran.